حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan sehingga kita tidak sanggup untuk menghitung nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, pasti dan pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menghitung saja tidak mampu, apalagi membayar. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak perintahkan untuk membayar nikmatnya, tetapi yang Allah perintah untuk berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Andaikan Allah perintahkan membayar satu nikmat, jangankan untuk seluruh nikmat, satu bentuk nikmat saja kita tidak sanggup membayarnya. Bagaimana mungkin kita bisa membayar sesuatu yang gak bisa dihitung? Bisa kira-kira Pak? Menghitungnya saja tidak sanggup, apalagi bayarnya. Misalnya, andaikan Allah minta bayaran terhadap udara yang kita hirup hari ini. Misalnya satu kali hirup 1.000 rupiah, 1.000, 2.000 rupiah. Sejak dari tadi pagi sampai esok pagi, berapa yang harus kita gunakan uang untuk membayarnya? Dan siapa yang sanggup untuk menghitungnya? Mungkin satu kali 24 jam kita mampu. Yang kedua kalinya kita sudah mulai tertidur. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah tidak minta bayar nikmatnya. Akan tetapi yang Allah minta itu ketaatan kita kepada Allah. Wahai hamba-hambaku itu, cara mentaati nikmatku itu, cara mensyukuri nikmatku itu taat kepada aku, kata Allah. Itu aja yang minta sama Allah, tidak banyak-banyak. Patuh akan perintahku dan perintah Rasulku, sudah cukup. Tapi kita ini nampaknya merengkel aja. Iya Pak? Kalau disuruh minta bayar kita gak sanggup. Disuruh bersyukur saja atas nikmat pemberian Allah SWT ini. Nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia itu bukan harta benda. Itu gak dipandang Allah. Melalui lisan Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu gak pernah pandang bentuk rupamu, mau tampan, mau hancur. Dan juga tidak memandang banyaknya hartamu, mau miskin, mau kaya, kalau tidak ada urusan sama Allah itu. Yang Allah lihat pada diri seorang hamba itu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang pada pribadi setiap hamba itu, apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dikehendaki Allah dalam hati kita? Keimanan dan rasa takut yang benar kepada Allah. Bukan menjadi berani terhadap Allah, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita takut kepada Allah. Kemudian wa a'malikum. Allah pandang pada pribadi kita itu amal kita. Amal yang seperti apa? Amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dikumpulkan dua taukid dalam ayat ini, kata ulama, lam dan qad. Sungguh, kata Allah, iklankan kepada kita, hei, tengok itu nabiku, kekasihku. Di dalam seluruh kehidupan itu ada contoh yang terbaik untuk kau ikut. Ikutilah dia, pasti kamu akan terselamat, kata Allah. Jadi dalam mengharungi kehidupan ini, kebahagiaan yang Allah tetapkan kepada setiap manusia ini, manakala dia takut kepada Allah SWT, maka dia adalah orang yang sukses. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka ia adalah orang yang celaka. Rasulullah katakan, Allah tidak mengumpulkan dua rasa takut di dalam diri seorang hambanya.
Manakala satu orang hamba itu takut kepada Allah ketika dia masih di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan hilangkan rasa takutnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kegembiraan yang akan dia peroleh ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Tapi manakala seorang hamba di dunia ini dia tidak takut kepada Allah, nanti Allah akan datangkan rasa takut yang luar biasa ketika dia menghadap Allah nantinya di akhirat. Saking takutnya kata ulama, maka seluruh daging-dagingnya akan rontok mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Terkelupas semua karena saking takutnya dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir kemari untuk bukan mendengar datang dengan kosong saja, tidak. Kita ambil pelajaran iktibar. Setelah pulang ini kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Bersedia insyaallah. Sebab surga itu mahal dan hanya diberikan kepada orang-orang yang ada rasa takut yang benar kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu wahai hamba-hambaku, kata Allah, kepada menuju ampunanku. Sebab Allah itu tahu kita ini pendosa, bergelimang dengan maksiat yang begitu banyak. Ketika terbuka mata kita di pagi hari, langsung kita melakukan dosa kepada Allah. Maka Allah ajak, wasari'u ila maghfirah, bersegera kamu kepada ampunanku, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan carilah, raihlah secepat-cepatnya, bersegera untuk menuju surga yang kujanjikan, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana itu langit dan bumi? Bapak pernah ukur langit itu berapa luasnya? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam tafsir beliau, luasnya surga Allah SWT dibentangkan 7 petala langit dan dibentangkan 7 lapis bumi. Begitulah surga Allah luasnya. Dan itu dijanjikan hanya untuk orang yang takwa. U'iddat lil muttaqin. Tahu bagaimana luasnya langit Allah SWT? Manakala satu bumi kita ini diletakkan di langit yang pertama, maka bumi kita ini kecil seperti kelereng, guli atau batu cincin diletakkan di padang pasir yang luas tanpa bertepi. Kecil tak dunia ini? Lalu langit pertama diangkat, diletakkan di langit kedua, maka langit pertama itu seperti batu cincin diletakkan di padang pasir yang luas. Di mana dunianya sekarang? Begitu kecil. Dan kitanya di mana? Begitulah sampai ke tingkat ke-7. Di atasnya ada Sidratul Muntaha, paling atasnya, dan di sebelah kanannya Jannatul Ma'wa. Itulah yang dikehendaki Allah, diiklankan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesimpulannya, kehidupan kita suami istri terkhususnya akan menjadi 3 golongan manusia. Sekarang kita akan berpikir di manakah posisi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita simak penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama, mereka bekerja sama untuk membangun agamanya. Yu'minuna billahi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wanita laki-laki dan wanita-wanita yang beriman kepada Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu saling bekerja sama. Dalam perkara apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerjasama dalam perkara dakwah, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah perkara yang munkar. Ini tugas tanggung jawab pertama satu orang suami dan satu orang istri. Wa yuqimuna shalah, dan bekerja sama untuk mendirikan salat. Kata Rasulullah dalam satu hadis, satu orang suami bangun di malam hari, lalu dia percikkan air ke wajah istrinya untuk membangunkan sholat tahajud, maka Allah akan pandang keluarga ini dengan pandangan rahmatnya. Begitu pula sebaliknya, satu orang wanita lebih awal bangun, dia bangunkan suaminya dengan kelembutan,
dia kecup keningnya. Wahai kekandaku, wahai sayang, sudah saatnya kita bermunajat kepada Allah. Susah bangunnya, tambahkan percikan air ke wajah suaminya. Bangun, maka satu keluarga ini dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, tidak satu orang manusia akan masuk surga dengan amal solehnya yang banyak. Lalu dengan apa mereka masuk surga ya Rasulullah? Dengan rahmat Allah. Bagaimana meraih rahmat Allah? Salah satunya saling bekerja sama mendirikan sholat, bermunajat kepada Allah. Ini maksud dan tujuan Allah jadikan kita, pasangkan kita, jodohkan kita, wanita dan laki-laki yang beriman, agar saling membantu dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar dan mendirikan sholat. Wa tu'tuna zakah, dan saling bekerja sama dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah, dan saling bekerja sama untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bekerja sama, saling memotivasi untuk menghiasi kehidupan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki yang menghiasi dirinya dengan sunnah Rasulullah, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung di dalam kehidupan ini. Begitu juga wanita, manakala dia hiasi kehidupannya dengan sunnah Nabi SAW, menutup aurat, berhijab dengan sempurna, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang wanita yang soleha dibandingkan kekuatan doanya berbanding dengan 70 waliullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka